Cukup ya? Oke, baik. Nanti akan kita jawab dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman yang disampaikan tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Tulisannya terlihat terbaca jelas kah di screen kalian? Atau perlu saya zoom in? Ya, Bu, perlu di zoom in. Mungkin perlu di zoom in sedikit, Bu. Oke, baik ya. Oke, saya cerita dulu. Jadi ibaratnya ya teman-teman, kalau mewarnai komik itu ibaratnya itu sama kayak soundtrack dalam film. Ya. Jadi dari soundtrack film itu kita bisa merasakan suasananya. Ya, sama yang disampaikan teman-teman tadi. Mau suasananya menegangkan, maka musiknya itu akan beatnya akan cepat, tak 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 kayak gitu ya. Ataukah suasananya sedih, maka soundtracknya itu melankolis, pakai alat musiknya piano misalkan. Ya, seperti itu ya untuk menciptakan suasana. Nah, di narasi visual ya, khususnya dalam mewarnai komik ini, maka tahapan coloring ini adalah layaknya soundtrack dalam film tadi ya. Jadi dari warna itu kita bisa merasakan atmosfer atau atmosfer dari cerita di scene tersebut atau di adegan tersebut. Adegan yang menegangkan, kemudian adegan yang adegan pembunuhan, ya, kemudian adegan ketika superhero itu misalkan berganti kostum gitu ya, yang suasana heroik itu kayak apa. Nah, seperti itu. Jadi itu ditentukan dari warna. Jadi kita tahu bahwasannya sangat penting ya peranan warna dalam narasi visual. Gitu ya. Saya harap kalian mengerti. Nanti kalau tidak mengerti langsung interupsi saja, tidak apa-apa. Tidak perlu menunggu saya selesai menerangkan gitu ya. Oke. Nah, di sini ada sejarah tentang mewarnai komik. Ya, sejarah pewarnaan komik. Saya zoom in dulu nih. Nah, sejarah pewarnaan komik. Kalau zaman dulu ya, komik artis itu atau ilustrator komik, mereka mewarnainya itu secara manual karena belum ada komputer ya, seperti sekarang ini. Jadi mereka mewarnai dengan cara manual menggunakan marker ataukah watercolor. Nah, di sini yang tampil di sini ini adalah palet warna para ilustrator komik zaman dulu. Ya, jadi sebelum tahun 80-an lah ya, pertengahan tahun 80-an. Nah, mereka mempunyai palet warna yang seperti ini. Ya. Terus kemudian di masing-masing palet warnanya itu diberi kode. Ya, kalau di komputer kan kita kodenya sudah otomatis tercantum ya, CMYK-nya atau RGB-nya itu ada. Nah, mereka ini memberikan kode sedemikian rupa. Jadi khususnya ilustrator komik di DC Comic ya, teman-teman ya, ruang lingkupnya di DC Comic. Kemudian mereka kemudian memfotokopi gitu ya istilahnya. Jadi kayak menduplikat palet-palet warna ini untuk dipegang oleh masing-masing peranan, mau itu di bidang di bagian coloring artisnya atau line art artisnya dan sebagainya gitu ya. Karena di perusahaan komik seperti DC Comic ini ya, untuk membuat sebuah komik itu ada berbagai ragam profesi di sana, bukan hanya dikerjakan oleh satu orang. Kalau kalian sekarang ya, tugas narasi visual atau tugas mata kuliah komik itu dikerjakan mulai dari awal sinopsis sampai produksi di print jadi buku komik itu dikerjakan oleh kalian seorang atau kalian sendiri. Ya. Tapi kalau kita sudah profesional di sebuah perusahaan besar seperti DC Comic, maka masing-masing tahapan itu ada orang yang mengerjakan sendiri. Ya, mulai dari awal copywriternya ataukah itu si penulis ceritanya itu ada sendiri. Kemudian dari cerita itu
tahapannya menjadi storyboard. Ada yang namanya storyboardis. Gitu ya. Ada pekerjaannya hanya membuat storyboard. Kemudian dari storyboard, kemudian dari bla 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 sampai akhirnya sampai produksi ya. Jadi ada ilustratornya, ada bagian line art artisnya, ada bagian color artisnya, sampai akhirnya ada editor, layouter, sampai bagian produksi, sampai akhirnya karya tersebut bisa dinikmati baik itu lewat digital maupun print out gitu ya. Nah, baik. Nah, di sini ini adalah palet yang digunakan oleh apa namanya color artist gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, dulu itu colorist itu hanya punya 63 palet warna, 63 pilihan warna. Ya, kemudian di tahun 70-an list tersebut berkembang menjadi 124 warna gitu ya. Jadi sebenarnya profesi sebagai colorist itu menjadi profesi yang sangat menyenangkan sebenarnya ya, karena ibaratnya kita waktu kecil dulu nih, kalau waktu kita kecil, waktu TK ya, disuruh mewarnai, disuruh menggambar, itu kan proses atau kegiatan aktivitas yang sangat menyenangkan ya. Dan sekarang pun aktivitas itu lagi happening juga kalau kalian lihat ke toko buku gitu ya, untuk stress healing atau untuk mengisi waktu atau trauma healing gitu ya, itu menggunakan media gambar dengan cara mewarnai. Banyak sekali ya buku-buku yang dijual untuk stress healing gitu, mewarnai gitu, lengkap dengan spidolnya atau lengkap dengan pensil warnanya ya, karena inilah the power of color gitu. Nah, di sini ada gambar ya, ada gambar 3 kotak, 1, 2, dan 3. Ya, kotak yang pertama yang black and white itu adalah gambar komik dalam satu halaman yang belum diwarnai ya, yang hitam putih. Kemudian gambar tersebut diserahkan kepada colorist untuk diwarnai, tampilannya seperti pada gambar yang tengah ya. Dia mewarnainya masih menggunakan marker atau tinta transparan gitu ya. Nah, kemudian di yang sebelah kanan itu adalah kode-kode warnanya. Jadi mereka untuk mewarnai dalam sebuah karya, mereka menyiapkan color palette dulu. Ya, color paletnya dulu itu disiapkan. Sehingga apa manfaatnya, tujuannya? Yaitu supaya yaitu tadi ini adalah karakter dari komik saya, gitu ya. Jadi ini adalah bisa jadi warna itu juga menjadi sebuah identitas dari seorang colorist atau seorang illustrator, gitu ya, menjadi identitas tersendiri. Saya mau menjadi self branding nih, saya pengen gaya mewarnai saya itu seperti ini, maka saya punya palet warna sendiri khas gitu ya. Ini juga pernah dilakukan ya oleh cutting kalian angkatan 2015, namanya Ilham Gumar nih, namanya Rahmat Ilham tapi nama populernya Ilham Gumar. Kalau kalian lihat di Instagramnya, dia itu memang concern di Illustrator dan dia punya palet warna khusus yang merujuk pada stylenya gitu ya. Jadi warnanya tuh ngepop, terus habis itu cerah-cerah gitu ya, kontras gitu. Nah, itu warnanya yang sering dipakai itu magenta, ungu, terus kemudian kuning jahe, kuning kunyit gitu. Itu yang sering dipakai. Boleh kalian nanti mampir ke Instagramnya dia. Jadi kelihatan banget palet warna yang digunakan oleh seseorang artis tertentu. Dan itu memang dimaksudkan untuk membranding dirinya gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya, apakah yang seperti itu bisa kita terapkan ketika kita bekerja secara profesional ya? Jika kita berprofesi sebagai colorist di dunia profesional di perusahaan DC Comics misalkan ya, nah itu tidak bisa kita terapkan karena di sana sudah ada supervisornya ya, sesuai dengan arahan dari
si yang punya karya gitu. Saya maunya yang seperti ini. Maka untuk profesi colorist, maka dia harus mengikuti briefing yang diarahkan. Seperti itu. Nah, oke. Kemudian kelihatan ya. Saya langsung ke coloring basics, warna dasar. Nah, tadi yang seperti saya sebutkan ya, ada job-job yang terkait dengan comic book profesional. Ada writer, penciler, inker, letterer, colorist, dan editor. Kalau writer berarti si penulis cerita, penciler itu yang menggambar pakai pensilnya itu ya, sketch. Kemudian inker itu dia hanya outline gitu saja, menebalkan dari yang pensil. Kemudian letterer itu dia yang tugasnya memberikan dialog-dialog atau yang kaitannya dengan teks dalam komik tersebut. Kemudian colorist adalah yang mewarnai dan editor adalah yang mengedit secara keseluruhan ya, mau dari tampilan visual baik itu gambarnya maupun dari letternya. Nah, kemudian di sini sudah kelihatan ya, sebenarnya teman-teman basic color itu ada 3 ya, yaitu yellow, magenta, and cyan. Jadi kalau kita bilangnya warna primer itu ada apa? Merah, biru, kuning. Ya, itu sebenarnya tidak tepat teman-teman. Bukan merah, biru, dan kuning, karena sebenarnya merah ya, warna merah itu adalah magenta. Halo. Hauri Gita, tolong di silent dulu ya. Hauri. Sebentar. Hauri. Hori tolong di-mute dulu, Hori. Bentar. Catherine Aulia juga tolong di-mute. Oke, sudah ya. Terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi basic color itu adalah yellow, cyan, and magenta, teman-teman. Jadi bukan merah, kuning, dan biru. Karena apa? Sebenarnya merah itu adalah pencampuran dari cyan and bukan cyan, magenta and yellow. Ya. Jadi sebenarnya warna merah itu adalah kombinasi warna dari kuning dan magenta. Gitu. Jadi yang kalau kita gini bilangnya ya. Jadi warna dasar itu merah, kuning, biru misalkan. Merah itu coba tunjukin warna merah itu yang mana? Nah, pasti pada bingung kan? Karena interval warna merah itu sekian ratusan bahkan ya, karena kita menyebut ada merah cabai, merah marun, merah dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau kita sebut magenta gitu ya, ya udah magenta ya ini magenta gitu ya. Jadi basic color adalah yellow, magenta, and cyan. Sama kayak cyan gitu ya. Cyan itu warna dasar biru. Biru itu ada banyak, biru langit, biru toska, biru apa gitu ya. Biru daun kalau orang Madura. Biru daun. Nah, enggak, jadi sebut birunya cyan ya udah ini gitu. Ya, jadi perlu dipahami bahwa basic color ada 3 yaitu yellow, magenta, and cyan. Oke. Nah, lihat di sini ada 4 prinsip dasar dari warna. 5 prinsip dasar dari warna. Ada hue, kemudian
complementary colors, value, intensity, and color temperature. Kita bahas satu persatu ya. Apa itu hue? Nah, hue itu sederhananya adalah apa yang kita pikirkan warna dari objek. Hue itu adalah warna dari objek yang ada di pikiran kita, gitu ya. Jadi kalau misalkan ini contohnya ya, the fire truck is red. Jadi truk pemadam kebakaran itu apa? Merah. Gitu. Kita langsung dalam pikiran kita itu langsung nyebut merah. Pumpkin, labu apa? Orange. Ya. Kaos itu apa? Ungu. Misalkan rumput hijau, daun hijau, langit biru. Nah, kayak gitu ya. Jadi simpelnya itu kayak gitu. Warna objek yang ada di pikiran kita itu namanya hue. Nah, kemudian di sejarahnya buku komik gitu ya, the right color of the Flash costume is red. Jadi kostumnya Flash itu adalah red. Kemudian the right color of the grass is green. Kalau the right color of the sky is blue. Seperti tadi yang saya sebutkan tadi. Nah, ini adalah contoh-contoh dari maksud atau definisi dari hue itu. Oke. Di sini ya ada gambar. Nah, dalam roda warna atau color of wheel, ya, ini ada yang dinamakan complementary color. Ya, atau complementary itu adalah yang berlawanan atau yang berseberangan. Warna yang berseberangan, ya. Kalau kita mau membuat warna itu kontras, maka pilihlah warna yang berseberangan, ya. Di color wheel seperti tampak yang di sini roda warna ya, kita sebutnya misalkan merah, maka complementary color-nya atau opposite-nya itu adalah hijau. Coba, kalau biru complementary warnanya apa? Orange. Orange, betul. Kalau kuning? Ungu. Ungu, betul ya, paham ya? Jadi begitu cara membaca dari color of wheel. Jadi warna yang seberangan adalah warna yang terletak di seberangnya. Itu adalah warna komplement. Nah, misalkan kayak gini. Kalian perhatikan yang gambar fotografi yang ada anak kecil bertopi mini, yang kiri dan yang kanan ya. Yang kiri ini adalah versi warna, yang sebelah kanan adalah versi negatifnya. Versi kebalikannya ya. Versi negatifnya. Nah, kalau di sebelah yang kiri ya, topinya si cewek ini adalah warna merah. Tapi kalau di reverse negatif, kebalikannya, topinya ini kelihatannya, terlihat itu warna hijau gelap. Ya, terlihat ya di kalian ya, atau saya zoom in. Nah, gitu. Jadi untuk melihat, ini maksudnya adalah untuk melihat complementary color-nya, kalian bisa ke reverse negatifnya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ini kaosnya ini warna putih, komplementernya apa? Hitam. Kayak gitu. Ya. Jadi ini bisa menjadi acuan complementary. Jadi kalau ini kita pakai computerized, ini akan mudah ya, memudahkan kita menentukan warna komplementer dari warna tersebut. Nah, jadi tidak mengira-ngira. Jadi di komputer itu kalian bisa langsung reverse negatif, akan keluarnya seperti ini. Seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah ini. Perhatikan ada gambar flash ya di sini ya. Nah, prinsip yang tadi komplement ya, gunakan warna komplement untuk mewarnai objek pada gambar Anda. Contohnya seperti ini. Ini ada dua gambar ya. Kalian mewarnai flashnya, karakternya itu dengan warna merah.
Dua gambar ini sama-sama warna merah. Yang membedakan adalah apa? Warna background-nya. Perhatikan ya, yang sebelah kiri ini background diwarnai dengan sama-sama hijau, tapi yang sebelah kiri ini dia ke dull green gitu ya, lebih apa namanya? Lebih puyeh gitu ya kalau bahasa Jawanya ya, kayak lebih arahnya ke abu-abu ya. Sedangkan yang sebelah kanan itu dia lebih vibrant, lebih mencolok hijaunya. Lalu mana yang ideal atau yang natural, yang natural itu adalah yang sebelah kiri, teman-teman. Ya. Oke, bayangkan gambar ini adalah masih hitam putih ya. Saya mewarnainya, kalau kita tahu kostumnya si Flash itu kan merah, lalu backgroundnya apa kan gitu ya, tahapannya backgroundnya warna apa ya. Nah, kalian bisa lihat di sini tadi color wheel-nya. Kalau merah itu kontrasnya opposite-nya itu adalah hijau. Oke, malah hijau. Nah, sedangkan hijau itu tadi kan intervalnya banyak sekali. Nah, terus kemudian diaplikasikan seperti ini. Mana yang benar? Mana yang natural? Itu adalah yang sebelah kiri, teman-teman. Tidak green vibrant yang seperti yang kanan. Ini terlihat tidak natural, ya. Karena apa? Kaitannya ini nanti dengan prinsip fokus. Ya, nanti akan kita pelajari di bawahnya ada prinsip fokus. Jadi kenapa si colors ini memilih dull green bukan vibrant green? Karena di sini ingin menonjolkan karakternya Flash. Karena di sini fokus yang diinginkan in-depth-nya itu adalah di Flash-nya, bukan pada background. Gitu ya. Kalau yang sebelah kanan ini sama-sama ngepop, guys. Ya, yang merah ngepop, yang biru juga ngepop. Ini tidak menunjukkan fokus. Gitu. Sehingga justru ini tidak padahal di sini yang dimau adalah dari ceritanya itu supaya reader itu fokus kepada si Flash, gitu ya. Ini mudah-mudahan paham. Ini adalah prinsip complementary color, ya. Betul berseberangan, tapi itu tadi ya. Untuk supaya fokus, maka yang objek yang ingin ditonjolkan itu dia lebih vibrant dibandingkan background-nya. Jadi background bisa pilih warna hijau tapi yang puyeh gitu ya. Ataukah itu background-nya warna biru misalkan background langit tapi yang dull gitu ya, yang puyeh, pilih yang puyeh supaya karakter Flash-nya itu menonjol. Oke, kemudian contoh yang lain. Tertutup. Oke, ini kita lihat ya bagaimana warna komplementer ini bekerja. Di sebelah kiri ada cover dari Plastic Man, kemudian yang tengah itu ada Batman, yang nomor kanan, sebelah kanan ada Wonder Woman. Kita lihat bagaimana complementary color itu bekerja. Yang sebelah kiri ya, warna letternya itu berwarna merah, Plastic Man. Kemudian backgroundnya adalah biru. Ya, tadi coba diingat-ingat ya, yang color wheel tadi ya, dia menggunakan warna yang komplement, yang berseberangan. Supaya apa? Supaya kontras, gitu ya, tidak jambor istilahnya. Nah, kemudian yang sebelah tengah ya, itu gambar dari Batman. Ya, Batman-nya kostumnya itu bluish gitu ya. Ya ada abu-abunya, kemudian ada birunya gitu. Nah, kemudian di background-nya si colorist memilih warna komplement supaya karakternya si Batman ini menonjol. Ya, dia memilih warna orange dan juga karena di sini kenapa orange ya karena ini di antara api gitu ya, di antara bara-bara api gitu. Kemudian dia memilih warna yang kontras. Kemudian yang sebelah kanan juga di situ digambarkan karakter si Wonder Woman warna ungu. Maka yang warna seberangannya tadi apa? Ya, orange atau sedikit yellowish gitu ya. Nah, itu dipilih. Nah, ini di sini kalian bisa baca di situ ya art-nya oleh
Kyle Baker dari Batman tahun 92, kemudian dan itu nama artisnya ya, supaya kalian kenal. Jadi itu mereka bagaimana mereka menerapkan prinsip complementary color dalam karya sebuah komik. Oke, prinsip berikutnya adalah tentang value. Oke, di setiap warna ya, misalkan merah ataukah itu biru gitu ya, setiap warna itu pasti mengandung gelap dan terang. Misalkan merah ada dark reds, ada juga light reds. Biru ada dark blue, ada juga light blue. Gitu ya. Jadi setiap warna itu ada gelap dan terangnya. Ada versi gelap dan terangnya. Oke, kita bisa lihat di gambar nih ya. Di gambar Batman, di sini ada yang bisa menebak perbedaannya apa? Halo? Apakah Perbedaannya ada perbedaan di dua warna gelap terang yang di background sama itu. Background saja sih. Husnul Huluk Jadi background yang kiri itu lebih gelap daripada yang background kanan. Kalau yang di background kanan ada kombinasi warna cerah dari oranye atau kuning. Nah, betul. Kalau dari Batman-nya? Kalau di laptop saya sama, Bu. Nggak ada perbedaan. Sama ya. Kalau yang lain? Izin jawab, Bu. Siapa ini? Alfi. Oke, Alfi. Ya, Silakan. kalau dari yang contohnya ini, kalau yang di sebelah kanan itu, dia dari Batman-nya sendiri kan sudah paletnya gelap. Terus biar kelihatan fokusnya ke Batman itu dengan cara ngasih warna cerah ke background-nya gitu. Jadi kalau yang contohnya sebelah kiri, dia kan warna background-nya kayak di tone down gitu, jadi gelap sama-sama gelapnya. Jadi kayak kita nggak tahu fokusnya kemananya, ke background-nya atau ke Batman-nya. Oke. Nah, menurutmu kalau kamu jadi colorist-nya, pilih yang mana? Kiri apa yang kanan yang betul? Kalau saya lebih milih yang kanan. Jadi kita sebagai pembaca bisa tahu kalau fokusnya tuh ke karakter ini karena secara nggak langsung ke highlight sama background-nya. Oke. Pilih yang mana tadi? Kanan ya? Iya, yang kanan. Pilih yang kanan. Oke. Oke, teman-teman. Jadi gini ya, untuk memahami prinsip value. Jadi prinsip value itu bisa dicapai melalui warna. Seperti apa caranya? Caranya adalah dengan menerapkan interval atau gradasi warna. Ya. Jadi tadi yang seperti dijelasin teman-teman juga. Jadi antara yang kiri dan kanan ya. Kalau yang kiri itu background-nya itu anggap aja ini warna coklat gitu ya, warna coklat atau oranye tua mengarah ke coklat. Itu dia value-nya itu dia menggunakan interval, tidak menggunakan interval atau gradasi warna. Jadi semuanya flat. Ya, kayak flat gitu, tidak ada gradasi. Sedangkan yang kanan dia gambar ini itu memiliki value atau nilai lebih ya, value itu dengan cara dia menerapkan ada intervalnya. Jadi dia memilih warna itu tidak flat, sama-sama oranye atau oranye coklat gelap ya. Itu tapi dia ada intervalnya yang di bagian belakang, pas di belakang lehernya Batman ini ya, itu dia pakai oranye terang. Kemudian yang mengarah ke atasnya itu dia lebih gelap. Nah, hal ini dimaksudkan untuk menambah dramatisasi gambar, ya, untuk meraih prinsip atau mencapai prinsip value tadi. Ya, jadi kalau di sini kita sama, saya juga akan memilih, lebih cenderung memilih atau lebih tertarik mata kita itu akan di attend-nya itu ke gambar yang sebelah kanan. Lebih menarik gambar yang sebelah kanan dibandingkan yang kiri. Jadi memang dari dua gambar ini perbedaannya itu hanya di background-nya saja.
Kalau Batman-nya ini sama ya, saya rasa sama. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya lagi kayak gini. Nah, untuk ini ya, kalian baca yang to test this, take a page with color and photocopy it on a black and white photocopy machine. Jadi untuk mengetahui interval atau gradasi warna tadi, meskipun pakai pick up, you pick up one color, misalkan orange gitu ya, tapi di orange itu ada banyak interval. Maka untuk ngeceknya, kalian bisa memfotokopi karya kalian yang berwarna tadi menjadi black and white pakai mesin fotokopi, ataupun kalau itu di komputer ya change your artwork tadi itu ke CMYK color atau ke grayscale file ya. Jadi nanti akan kelihatannya akan seperti ini. Nih ada contoh ya untuk melihat value tadi ya. Jadi yang sebelah kiri ya ini diwarnai atau menggunakan full color ya atau menggunakan warna versi warnanya ya tapi menggunakan dark and light gelap dan terang di sini. Nah sedangkan yang sebelah kanan ya ketika itu diubah menjadi grayscale ya di sini kan yang ada itu kan warna hitam putih dan grey ya tapi grey di sini itu ada banyak tone gray di sini. Ada banyak interval gray di sini. Ya, yang sebelah tiangnya ini graynya gelap. Kemudian yang di tengah ini graynya itu ada gradasinya lebih terang gitu ya. Nah, ini maksudnya ya. Jadi ketika Anda memilih warna gray gitu ya, tapi di situ Anda bisa menerapkan interval supaya mencapai prinsip value tadi. Gitu ya. Dark and light-nya tadi. Nah, jadi dark itu bukan hanya merah gelap gitu ya. Nah, merah gelapnya itu kan banyak intervalnya. Nah, Anda bisa bermain-main di situ untuk mencapai value ya, supaya lebih dramatis, supaya gambar Anda itu lebih menarik. Pun dengan meskipun gambar itu monokrom seperti yang tampil di sini ya. Seperti itu. Walaupun monokrom tapi dengan Anda menerapkan beberapa interval warna itu value bisa tercapai. Oke. Kemudian nah, di sini ya, color temperatur. Tadi temperatur warna. Oh, sorry mana nih gambarnya. Coba tadi Mas udah, katanya tadi udah baca nih. Kalau tentang temperatur warna, color temperatur. Bisa dibantu menjelaskan? Saya bacanya yang sebab-sebab aja, Bu. Yang cover-cover gitu. Oh iya, cover-cover. Belum sampai malam. Belum sampai malam. Belum sampai dalam. Iya, belum. Yang lain boleh, boleh. Yang di sini yang jago bahasa Inggris deh. Di situ kan udah ada teksnya nih. Coba. Silakan dibaca dulu. Dari ada 3 karya, penjelasannya ada di bawahnya. Colors from the yellow or orange or red and of the spectrum are reversed to as one colors, bla bla bla. Halo? Apa ya? Coba deh. Marsha Ashafa. Marsha?
Halo? Marsha? Kok hilang? Ding, ding, ding. Abidatur Rahmah. Halo? Abidatur? Videonya nggak dinyalakan nih Abidatur nih. Mas Huda nanti dibantu presensi ya. Please daftar hadir hari ini. Abidatur. Waduh, menghilang. Oh, ini ada. Halo, Abidatur. Ya, Bu. Coba menurut sepemahaman kamu dari gambar ini yang kaitannya dengan ini tadi, color temperatur. Boleh dibaca dulu. Ini contohnya, color temperatur. Ini disuruh ngejelasin gitu, Bu. Ini kita masuk kepada prinsip berikutnya, yaitu color temperatur. Untuk background. Ini contohnya. Background. Ini contoh gambarnya yang menerapkan color temperatur. Nah, kira-kira color temperatur itu apa dan bagaimana? Apa dulu deh, color temperatur itu apa? Color temperatur itu terdapat kayak warm sama cool tone gitu, Bu. Warm and cool. Cool, betul. Ya. Terus di sini buat yang contoh itu pakai color temperatur warm, Bu. Yang mana iya, yang warm? Hampir semuanya, Bu. Yang ada warna orange, merah, sama kuningnya. Semua, 1, 2, 3. Kiri, tengah, kanan. Iya. Semua pakai warm color. Yang sebelah kanan? Yang sebelah kanan itu objeknya yang memakai cool tone. Kalau sepemahaman saya. Tunjukkan. Yang kota ini, Bu. Terus itu, yang warm-nya objek apa? Warm-nya langitnya, Bu. Betul. Sip. Terima kasih, Abida. Sama-sama. Itu ya, teman-teman ya. Jadi, color temperatur adalah suhu. Kita bicara itu tentang suhu, gitu ya. Kayak suhu temperatur, suhunya, warna. Jadi, warna itu punya suhu, ya, yang menunjukkan suhu panas atau dingin. Warna panas itu disebutnya warm color. Ya, warna-warna yang apa saja, yaitu ada red, yellow, terus kemudian orange, itu adalah warna-warna yang mengarah ke warm color. Kemudian warna yang suhu panas, suhu dingin, itu adalah disebutnya cool color. Ya, warna-warnanya apa? Ya. Kita lihatnya di sini tadi, teman. Ingin lihat yang color wheel tadi ya, color wheel tadi. Jadi yang keluarga spektrum warm color itu ada keluarga merah, oranye, kuning. Kemudian yang keluarga cool color itu adalah spektrum warna biru, ungu, hijau itu. Ya. Jadi maksudnya apa? Ya seperti kita ini kan berkarya itu inspirasinya itu juga dari alam. Ya, ketika kita berada dalam
situasi atau adegan yang kebakaran, maka mata kita akan melihat warna oranye, melihat api warna oranye, kemudian ada warna kuning, kemudian di situ ada asap-asap warna hitam mengepul gitu ya. Kemudian indera kita yang lain, kulit kita yang lain merasakan apa? Panas. Nah, sehingga itu kenapa warna kuning atau warna orange itu disebutnya warm color. Ya, karena saat kita melihat warna tersebut, indera kita, kulit kita, peraba kita itu merasakan panas. Gitu ya. Itu kenapa disebutnya seperti itu. Kemudian, contoh lagi tadi yang kedua itu adalah cool color. Ya. Saat kita berada di sawah gitu ya, di sawah kita melihat hamparan padi ya, mata kita melihat warna hijau. Ya, kemudian kulit kita merasakan hawa sejuk. Ya, hawanya sejuk, kemudian hidung kita itu menghirup aroma-aroma alam yang itu akhirnya menenangkan hati kita, menenangkan pikiran kita. Maka asosiasi warna hijau itu diasosiasikan dengan cool color. Gitu ya. Nah, karena teorinya itu bermula dari sana. Seperti itu. Nah, itu kita terapkan di sini yang namanya color temperatur ya. Jadi warna itu mempunyai tadi ya suhu warna. Jadi kalau itu adegannya ada di siang hari ya, maka pakailah warna yang pakai yang warm color, atau yang sebelah kanan yang seperti dijelaskan Abidah tadi ya, meski ini adalah nuansanya itu senja. Kalau senja kita melihat the real objeknya ya, suasana senja itu adalah kombinasinya warna bluish ya, ada keungu-unguan, kemudian di langitnya itu warnanya warna orange, ada kuningnya. Nah, di sini dia mempadukan dua color temperatur ya. Yang bawah yang objek gedung-gedung, karena ini mulai gelap maka dia pakai cool color. Kalau yang langitnya karena warna senja, masih ada sinar matahari di sana, masih ada suhu panas di sana, dia memakai keluarga atau spektrum warm color, yaitu orange gradasi ke kuning. Gitu ya. Semoga teman-teman paham sampai di sini. Kalau kurang paham, boleh langsung interupsi. Oke. Ya, Mas Huda. Bu Mas Nuna sudah mereminder kalau jam sekarang itu waktunya ilustrasi dasar. Oh ya Allah, iya benar ilustrasi dasar ya. Ya ampun, kok udah overtime begini, saya belum selesai ngejelasinnya. Oke. Baik. Sebentar, saya skip dulu. Oke, gini aja teman-teman. Untuk penjelasan tentang storytelling with color, tadi itu kan baru penjelasan tentang spektrum warna, warna itu apa, jenis-jenis warna, ada warm and cool color gitu ya. Nah ini selanjutnya untuk pembahasan storytelling with color, saya akan merekamnya video, nanti kalian bisa menyaksikannya secara asinkronus di link video tersebut. Gimana? Ya Bu, boleh. Gitu ya? Oke, baik. Kemudian untuk tugasnya hari ini adalah setelah kalian menyaksikan videonya nanti, kalian ada tugas yaitu membuat seperti yang minggu lalu, membuat narasi visual ya lewat gambar. Tapi kalau kemarin itu dari movie, kali ini kalian medianya itu sumbernya dari Cerita Rakyat Nusantara. Tapi kalian menggambarnya tidak perlu sampai 16 frame, cukup menggambar 6 frame saja. Ya, jadi misalkan kalian pilih cerita Timun Mas misalkan. Timun emas kalian capture ke dalam 6 gambar, kalian gambar ulang secara manual, tapi ini diwarnai. Sorry, boleh digital. Ya, tidak manual, boleh digital. Itu kalian gambar, kemudian diwarnai. Nah, untuk mewarnainya menggunakan prinsip-prinsip
yang seperti yang nanti saya jelaskan. Seperti pada materi, seperti itu. Ya, jadi hanya 6 frame saja, ukurannya sama, 15 kali 15. Dari frame 1 sampai frame 6 itu menceritakan satu story ya, dari mulai prolog sampai endingnya, tercapture dalam 6 frame. Ada yang bertanya? Untuk kriteria penilaiannya adalah, ya ini karena storytelling with color, maka unsur warna yang paling dinilai, yang paling punya ini ya, yang tertinggi, maksudnya yang paling dinilai itu dari aspek warnanya. Jadi bagaimana Anda menampilkan warna background-nya, kemudian apakah atmosfer color-nya ini tercapai dengan warna atau palet yang kalian pilih dan sebagainya. Jadi aspek warna yang akan dinilai di tugas ini. Ada pertanyaan? Permisi Bu, izin bertanya. Iya, Alfi. Untuk template-nya nanti dari Bu Dona juga? Template-nya yang kayak kemarin aja. Langsung bikin 6 kotak gitu aja. Oh, berarti nanti yang dari Pak Alvin itu kan ada 16 ya Bu? Berarti sisanya dikosongin aja? Nggak usah dikosongi. Jadi kalian bikin 6 aja langsung. 6 kotak aja. Langsung bisa bikin sendiri kan. Ukurannya sama, 15 kali 15, 6 kotak, jadi 3 kotak atas, 3 kotak bawah. Gitu aja. Baik. Ya. Masih Bu. Digital boleh, karena ini warna supaya cepat coloringnya. Ada lagi? Dikumpulkannya maksimal minggu depan di Google Classroom ya, sama pengumpulannya dengan format pengumpulannya sama dengan yang tugas minggu lalu. Oke, ada pertanyaan? Saya kira cukup ya teman-teman ya. Nanti kalau ada diskusi kita bisa lanjutkan via WA. Baik, Mas Huda sudah di absen. Ya, Pak. Sudah ya. Nanti tolong di share di grup WA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.